Ini mah kebenaran saya sholatnya berjamaah. Terus ketika saya ikut berjamaah, imam udah beres baca surah, kemudian takbir ruku. Saya masuk, terus imam udah Allahu Akbar turun ruku. Saya kan baru takbiratul ihram, saya belum baca Fatihah, imam udah ruku, saya jadi makmum. Apakah saya wajib baca Fatihah? Awas, illa rakaata masbukin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u qiraatul Fatihati lan utawi kaping papat iku maca surah Al-Fatihah. Biqiyami kulli rakatin dalam netepi saban-saban rakaat illa rakaata masbukin angin rakaat makmum kang masbuk. Wajib tertibu lan wajib apa ngaruntut-runtut Fatihah wa mu'alatuha lan nuli iya Fatihah. Wal khamisu lan utai kaping limanya ruku iku ruku wa aqalu utawi kang lewi kili-kili keruku ayan hanya iku yantah condong ya musolli biaisu talu gorohatau kelawan sekira-kira tumeka opo tapak tangan rorone ya musolli rukbatai ing dengkul rorone ya musolli bil inhinai kelawan condong bilan khinasin kelawan oranana inhinas kelawan oranana dongak kelawan oranana dongak wasadisu bahasa Jawa dongak. Wasadi solan utawi kang kaping 6 tumaninatu iku tumanina ruku tegese ruku bian tastakira a'dhu kelawan yen ta narima tetep a'dhu opo pirang-pirang anggota niya musolli qabla rafihin dalam sadurunge ya musolli qabla rafihin dalam sadurunge cengkak ya musolli. Para bapak ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, hingga kita dapat kumpul di majlis ini dalam rangka niat thalabul ilmi, untuk ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sabab ya kumpulnya kita saya ini menjadi sabab diampuninya dosa-dosa kita, diampuni dosa kedua orang tua kita, dan diampuni dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan taat ibadah kepada Allah dan meninggal dunia bawa iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dan sebagaimana biasa, sebelum lanjut ke pembahasan pengajian, kita kirim hadiah terlebih dahulu untuk para arwah-arwah, para almarhum almarhumah, wabil khusus untuk kedua orang tua kita, bapak ibu kita, juga khusus untuk guru-guru kita, juga khusus untuk ahli kubur keluarga kita semua, dan umumnya ahli kubur kaum muslimin muslimat. Berkati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Warabi'u qiraatul Fatihah. Rukun sholat yang keempat yaitu adalah membaca suratul Fatihah. Melanjutkan pembahasan rukun sholat yang jumlahnya pada ini kitab adalah 18. Tetap ujung-ujungannya mah hitungan rukun sholat teh jumlahnya ada 13. Yang mana di dalam melaksanakan sholat kemarin niat rukun qalbi, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian yang mana kemarin kita bahas urutan yang kedua adalah takbiratul ihram. Eta niat dalam hati bareng takbiratul ihram. Takbiratul ihram lafadzna ngan saukur Allahu Akbar, wajib dibaca dengan lisan dan wajib terdengar oleh kuping kita sendiri. Nah, kemudian rukun sholat yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Berdirinya pakai nyender di tembok, wajib sholatnya nyender ke tembok. Sholatnya berdirinya bisa kalau dipegangin oleh orang, maka sholatnya wajib berdiri dipegang.
pegang sama orang. Kemudian ini mah nggak bisa berdiri, maka sholatnya duduk sebagaimana praktek kemarin. Udah ya, udah yang ngaji mah. Praktek duduk teh ada 4, ada duduk iftiros, ada duduk tawaruk, ada duduk tarobuk sila, ada lagi duduk tamjid belonjor. Prakteknya kemarin sudah. Nah, agar supaya jangan pre-sholat, jangan gara-gara nggak bisa berdiri duduk padahal mah bisa, nggak sholat. Nah, eta duduknya jadi sisa. Ini mah nggak bisa duduk. Duduk iftiros kagak bisa, tawaruk nggak bisa, kemudian sila pun sholat nggak bisa, belonjor nggak bisa, maka sholatnya ngigir, tidur miring. Bagaimana kemarin dipraktekin, waduh, eta pala ganjel pakai bantal, miring, isarah, ruku sujudnya make pala. Udah kemarin tuh di kata yang sekarang ngaji, saya kemarin nggak ngaji, tinggal nanya ke yang kemarin ngaji, praktekin. Gue pengen tahu prakteknya di miring gimana. Lu ngaji kemarin, ngaji gua mah. Contohin dah, rokok sebungkus. Gua contohin sama gua. Wajib tahu, wajib. Ya. Ini mah tidur miring, pala udah nggak bisa diengkuk-engkuk. Sebab ketika tidur miring, sholatnya pakai kepala isyarat, tunduk. Tunduk ruku dengan sujud, sujud tunduk lebih rendah dari ruku. Ini mah pala jegeng leher, udah nggak bisa tunduk acan, alabatan linggis. Tapi mulut mah ngomong, mata mah kicep, tah sholatnya celentang. Pakai apa nanti isarahnya? Palanya ganjel, isarahnya nanti ruku sujud sama make pala. Ternyata dicelentangin juga, palanya masih jegeng juga, nggak bisa tunduk acan. Berarti sholatnya isarah make mata kicep. Ketika takbir Allahu Akbar, ketika mau ruku Allah kicep, mau tidak sami Allah kicep, mau sujud Allah apa kicep baik, kicep. Udah nggak bisa kicep, baru terakhir. Nah, tinggal ami, panggil amil. Beres. Nah, eta yang ketiga rukun sholat berdiri bagi yang mampu sholatnya sholat fardu. Kalau sholat sunnah mah walaupun mampu berdiri boleh duduk. Walaupun mampu berdiri sholat sunnah mah boleh tidur miring. Cuma kalau yang sholatnya tidur miring sholat sunnah padahal mampu berdiri, tetap ketika ruku mah sujudnya sebagaimana sholat yang duduk. Bangun tetap rukunya sebagaimana biasa, sujudnya sebagaimana biasa. Lanjut ke pembahasan rukun yang keempat. Nah, ini termasuk rukun qauli. Sama dengan takbiratul ihram, rukun qauli, yakni rukun sholat yang wajib dibaca pakai lisan. Harus dibaca hurufnya satu persatu, harus dibaca pun harus terdengar oleh kuping sendewe. Kuping dewe. Kalau kata orang Robagol mah, orang Bagol mah pugu dewe. Untung pakai K, kalau nggak ada K-nya pugu dewe. Itu bahasa bagus jasa bahasa eta. Pugu dewe. Orang Benda mah bagus bahasanya.
Buku kamu bagaimana? Nah, rukun sholat yang keempat, rukun qouli, awas, yaitu adalah membaca suratul Fatihah. Tak baca suratul Fatihah eta seorang rukun, wajib dibaca, wajib. Di mana bacanya? Fi qiyami kulli raqatin, pada setiap jumeneng berdiri pada setiap rakaat sholat. Kita sholat maghrib 3 rakaat, berarti ketika berdiri kita baca Fatihahnya 3 kali. Kemudian kalau Johor, Isya, Asar 4 rakaat, berarti baca Fatihahnya 4 kali. Eta baca Fatihahnya rukun, wajib dibaca, wajib. Terus baca Fatihahnya bagaimana? Awas, surah Fatihah eta ada 7 ayat. Nah, makanya nanti Fatihah mah kudu ngaji. Nanti hurufnya dibaca semuanya dari ba lafaz bismi sampai lin lafaz dolin nun, eta semuanya enggak boleh ada yang kelewat huruf-huruf suratul Fatihah. Kudu dibaca pakai lisan, wajib dibaca. Enggak dibaca sahuruf aja sengaja enggak sah. Ini mah dibaca pakai lisan. Surah Al-Fatihah kan ada satu huruf enggak kedengeran oleh kuping kita sendiri, itu pun sama kagak sah. Awas tah. Baca Fatihah, makanya sholat jangan meleng baca Fatihah mah. Kalau kita sholat baca Fatihah meleng, bisa jadi ada huruf yang enggak kedengeran oleh kuping, satu huruf enggak sah sholat. Komo bari jeung lupa mah. Tahu-tahu, gue udah baca Fatihah apa belum ya? Model begitu mah wajib diulang. Kan model kita mah kadang tahu-tahu udah baca surah baik. Dibaca Fatihah apa belum ya? Fatihah apa belum ya? Juga begitu kan? Apalagi yang punya utang mah, sholatnya lupa mulu. Apalagi yang naginya di depan rumah, sholat mikirin yang nagih. Nah, model kita mah sholat rapi. Nah, itu setiap rakaat wajib baca Fatihah. Kumaha nanti baca Fatihahnya dikit lagi. Nah, wajib setiap rakaat baca Fatihah. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah, wajib. Ini mah sholat sunnah, ini mah sholat taraweh. Udah nggak usah baca Fatihah lah. Ini mah sunnah ini. Kalau fardu sih wajib sama rukun. Bener eta malah lah artinya mah sholat sunnah. Awas, tetap Fatihah di dalam sholat sunnah pun jadi rukun. Nah, jangan abong-abong sholat sunnah. Fatihah nggak dipakai, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Pas beres sholat ya, imam nanya, imam pen tadi nggak baca Fatihah? Oh, Fatihah mah kalau sholat fardu kita baca, hari sunnah mengukur nggak apa-apa. Imam begitu ikat. Allah Ta'ala. Apakah semua orang yang sholat wajib baca Fatihah di setiap rakaat? Wajib juga apabila tidak kehukuman masbok. Kalau kita sholat sendiri berarti setiap rakaat wajib baca Fatihah. Nggak ada alasan nggak baca Fatihah. Kalau sholat sendiri wajib baca Fatihah setiap ruku rakaat. Ini mah kebenaran saya sholatnya berjamaah. Terus ketika saya ikut berjamaah, imam udah beres baca surah, kemudian takbir ruku, saya masuk, terus imam udah Allahu Akbar turun ruku. Saya kan baru takbiratul ihram, saya belum baca Fatihah, imam udah ruku, saya jadi makmum. Apakah saya wajib baca Fatihah? Awas, illa
masbukin. Wajib juga kalau sholatnya sendiri atau makmumnya makmum muafek. Awas tuh ngaji. Ada makmum muafek, ada makmum masbuk. Ya. Makmum muafek, ada makmum masbuk. Ini majahid datang imam sudah mau ruku, jahid belum baca Fatihah. Pas usolli padol maghrib Allahu Akbar, imam Allahu Akbar ruku. Eta bagaimana bagi makmum eta baca Fatihah atau enggak? Eta mah enggak wajib. Enggak wajib baca Fatihah. Terus bagaimana? Langsung ikut imam ruku. Itu dapat enggak rakaat? Dapat sarokaat. Kata jahid alhamdulillah. Kenapa alhamdulillahnya enggak baca Fatihah? Atau enggak dapat pahala, wis awas. Bagi makmum yang masbuk mah yang ketinggalan, ketika enggak baca Fatihah itu enggak wajib bacanya, pedah ketinggalan dan ya imamum wajib ikut imam dan imam kebenaran ruku. Nah, ini Fatihahnya makmum ditanggung jawab oleh imam. Makanya beres sholat ini jahit ngebeliin rokok ke imam. Kata imam teh aja banyak amat ini pada ngasih rokok semua ini. Ternyata 10 orang ini makmumnya masbok semua. Terima kasih ya ini buat nanti ini malah ini mas rokok dong sebungkus. Sebab ini pahalanya gede. Pahala nanti daharat masalah luar biasa. Ini malah sepira ini mau terima ini imam. Rokok apa ini? Enggak, tadi kan saya sholat dari makmum, terus saya nggak baca Fatihah, terus saya ikut ruku karena imam tadi ruku, jadi kan saya dapat rokaat, artinya dapat rokaat. Nah itu saya terima kasih, saya nggak baca Fatihah, yang tanggung jawab kan imam. Jadi ini malah rokok sebagai tanggung jawab balas budi saya kepada imam telah nanggung Fatihah saya. Kata imam sering-sering ya. Imamnya tolol, garap-garap makmum mahbub semua. Nah. Jadi nggak wajib makmum masuk mah nggak wajib. Ini mah pas dateng imam udah beres baca Fatihah. Tapi imam sedang baca surah, di pertengahan surah masuk jahit. Imam lagi baca surah. Imam jahit ya baca surahnya rada panjang dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jahit datang dulu Allahu Akbar. Makmum mas. Tapi imam lagi baca surah. Tah jahit dengerin surahnya imam apa baca Fatihah? Baca Fatihah aja. Doa iftitah jangan baca udah. Awas, kalau datang makmum nih awas nih. Ketika imam lagi baca surah, itu pas Allahu Akbar sambil ihram tah, jangan baca Allahu Akbar kabiro. Habis ngapain? Langsung baca Fatihah. Ternyata baca Fatihah baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmum tajahid, tiba-tiba imam beres baca surah kan ruku. Ketika imam ruku Allahu Akbar. Nah ini jahid baru setengah doang. Baca Fatihah terusin jangan tah watas kutu gugur bagi si jahid anhul Fatihah ba'duha in adrokahu fil qiraah. Kalau ternyata datang imam sedang baca surah, terus makmum jahid nih baca Fatihah, eta dapat separoh imam ruku, udah eta langsung ikut. Pun belum sempurna karena mas. Awas, artinya. Oh itu mah ngaji pelan-pelan, ngaji tua mah baru pelan-pelan sih. Jadi ngaji tua mah repotnya begini, ngaji kenceng nggak kuda, ngaji pelan ngantuk. Nah, oke ngantuk ngerokok lah, saya pengen ngerokok.
Ngantuk dikit. Allah. Nah, gara-gara begaulnya sama Teh Kodir pengen ngerokok mulu. Ngerokok aja. Ngerokok iya. Nah, jadi ketika imam sudah dalam posisi ruku, makmum datang, udah langsung ikut ruku, Fatihahnya gugur seluruhnya. Patas kutu anhul Fatihah kulluha in adrokal imam fir ruku'i, gugur bagi si makmum baca suratul Fatihah seluruhnya dari ayat pertama sampai ayat terakhir, di mana mendapati imam dalam keadaan sudah ruku. Udah datang, waduh, imam udah ruku, langsung Allahu Akbar. Kemudian setelah Allahu Akbar, jangan baca dititah, jangan baca Fatihah, langsung imam ikuti imam ruku. Dapat rokat, dapat serokat, sempurna. Tuhnya, coba yang nggak ngaji mah. Pada datang dia, waduh, buru-buru, pas masuk dia, imam udah ruku, Allahu Akbar, tolol imam udah ruku aja. Dia bukannya takbir, malah nungguin imam bangun dari rokat pertama, tolol nggak ya teman-teman? Banyak yang nungguin ruku, udah ruku ini, duduk kayak begitu ngebacain kaos yang pada sholat, bacain. Pas imam bangun Allahu Akbar, baru dia usolli Allahu Akbar. Ya Allah, itu malaikat yang ada di situ itu semuanya ngedoain, mudah-mudahan ini yang makmum begini mah dipendekin umur. Ya, itu malaikat ngedoain nggak bagus dah kayak begitu. Udah uyuan masuk dapat, ayo masuk kata malaikat ngomong. Udah takbir, malah nyundut rokok. Baru rokok ini kan udah ketinggalan, gua juga rokok, masa nyundut rokok. Nyender, nungguin imam, Nah kalau ikut imam bareng ruku, walaupun nggak baca Fatihah, kehitung 1 rakaat. Tapi kalau imamnya udah sami Allahu liman hamidah, itidal makmum masuk, awas nih, berjamaah rada susah jamaah. Tak pas masuk imam sudah sami Allahu liman hamidah, itu makmum bagaimana? Baca Fatihah jangan baca Fatihah. Udah langsung imam kan beres itidal turun sujud, ikut bareng imam sujud. Cuma enggak kehitung rakaat. Tuh, ya. Kurin. Hati-hati lah. Kalau udah tua makan cepat turun. Cepat turun yang tua mah. Nah, eta ketika bicara masalah makmum masbuk. Jadi Fatihah ini rukun juga bagi makmum orang yang sholat sendiri, wajib baca setiap rakaat. Enggak baca, enggak sah. Kemudian bagi makmum muafek, awas, makmum muafek adalah makmum adrokal imam fil qiraah, makmum yang mendapati imam baca suratul Fatihah. Kayak sholat maghrib misalnya nih, pas sholat maghrib Allahu Akbar. Nah kemudian imam udah Allah takbir ini makmum belum masuk ke berjamaah, usolli pada Allahu Akbar. Imam belum baca Fatihah, masih doain kita. Pada saat imam Bismillahirrahmanirrahim, ini si makmum udah sendakep, berarti udah masuk sholat. Eta disebut makmum muafek. Awas kalau makmum muafek mah ketika imam beres baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihahnya, wajib. Andai kata imam misalnya baca Fatihah, baca surahnya setelah Fatihah, misalnya surah pendek, yakni seperti surah kulhu, ya, Waldhalin amin kan bareng ketika beres amin kan sunah diem, etam imam seukuran makmum baca suratul Fatihah. Nah kemudian baru baca surah Bismillahirrahmanirrahim kulhu. Nih kemudian ini si makmum malah ngelamun.
Beres waladhdallin amin. Amin mah bareng tah. Padahal makmum muapek ngelamun. Pas ngelamun teh ngeh imam udah beres baca surah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, astagfirullahaladzim, gua belum baca Fatihah, tah si makmum tah. Eta bagaimana? Ikut jangan imam ruku, awas si makmum muapek mah wajib baca Fatihahnya. Jangan ikut imam ruku. Kalau ikut imam ruku batal salatnya. Kenapa batal? Sebab dia mah makmum muapek wajib baca Fatihah. Awas, rada susah ngaji begini. Ya. Terus itu baca Fatihah, wajib baca. Ternyata nih makmum baca Fatihah, kemudian imam udah bangun dari sujud dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ini makmum baru waladhdallin amin. Kemudian imam sujud. Itu bagaimana? Ikut imam jangan. Nah, ini di sini pelebah ini susah ngaji. Ini si makmum wajib muparokoh. Wajib muparokoh. Kenapa? Sebab sudah ketinggalan dua rukun. Mana? Ruku sama tidak. Urusan. Allah, susah kan? Susah ya? Susah. Awas mami lagi. Nah, kalau makmum baca Fatihah belum beres, udah kan sambil beres nih. Awas makmum muapek. Kalau masbuk mah tadi udah imam ruku, ikut ruku baik. Ya. Masuk Fatihah namanya. Ini mah masbuk, apa namanya, bukan masbuk, muapek. Imam dia baca Fatihah belum beres, imam sudah ruku, udah bangun dari ruku, berarti i'tidal. Nah, pas imam mau sujud, ini makmum baru beres Fatihahnya, waladhdallin amin. Terus imam Allahu akbar, imam sujud. Tah, ini makmum ikut sujud jangan, awas, ini makmum wajib muparokoh. Itu kalau diudak-udak bagaimana? Ternyata makmum langsung Allahu akbar ruku, sami Allahu liman hamidah, terus sujud kan ke udaknya. Udak. Misalnya nih makmumnya punya logikanya begini, imam lambat ini sujudnya. Keburu dia langsung Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Kemudian ngudak imam sujud, dapat sujud. Dapat sujud. Itu bagaimana? Batal si makmum. Kenapa batalnya? Ikut imam padahal dia sudah batal sholatnya. Kenapa batalnya? Ketinggalan imam dua rukun. Mana dua rukunnya? Ruku dan i'tidal. Kok ketinggalan dua rukun? Sebab imam sudah mau sujud. Udah mau sujud berarti udah asup ke sujudnya. Dan i'tidal ruku ini kan ketinggalan. Si makmum posisi dia masih baca Fatihah. Terus bagaimana sholatnya? Mufarokoh. Arti mufarokoh udah dia niat sholat sendiri dalam hati baik. Waduh, gak udah kayaknya gue ini baca Fatihah sampai i'tidal. Waduh, ternyata benar imam sami Allahu liman hamidah. Allah, udah langsung niat mufarokoh. Sejak saya niat sholat sendiri, kesononya udah sendiri sampai salat. Susah apa gampang tengah ngaji? Bab sholat ya. Allah. Itu kalau baru i'tidal doang bagaimana? Boleh nggak langsung ruku? Kalau imam baru i'tidal mah namanya baru ketinggalan satu rukun. Beres Fatihah waladhdallin amin. Ketika ihdinas siratal mustaqim imam udah Allahu akbar ruku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sami Allahu liman hamidah imam. Eta makmum begitu mah terus ikut ruku. Masih ada ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allah sami Allahu liman hamidah imam Allahu akbar sujud. Eta keudak enggak apa-apa, eta masalah. Kalau imamnya masih ada di dalam i'tidal. Kalau udah imam masuk ke sujud mah ini makmum baru masih berdiri, eta wajib mufarokoh. Allah, insyaallah ngaji. Makanya ngaji pada tua gitu mah kada apa ya. Kuba kating ngaji susah ngaji. Makanya pada tua masih pada ngaji berapa kuba kating susah. Makanya ini mana sekarang mau sohor ya. Terus SMP udah mau malah nggak ngaji ya, nggak ada temennya, berhenti ngaji.
Kata babanya, iya, udah nggak ngaji lah, lagi ada temen nyongkok emaknya. Kata babanya, iya tong jangan ngaji, gue dulu kagak ngaji. Rombongan rangket lah. Allah, itu zaman sekarang. Zaman sekarang mah nggak ada yang eru ke ngaji, orang tua ke anak nggak, anak yang ngaji tulus baik. Orang-orang pada guru ngaji, anaknya main HP di rumah, nonton TV segala macam, ditemenin sama banyaknya. Film apa itu tutup. Film rame Pak, bener rumahnya pajak buat. Kata emaknya, lu uplok amat ternyata bawa sama anak itu berdua. Ngapain itu? Ini sinetron rame. Kalian ini tonton beli kacangnya. Orang-orang mengaji bis maghrib ya. Tonton TV mah kuat sampai jam 10 ngaji, maghrib datang ke isya kagak kuat aja. Allah ya, jangan kaget nanti di akhirat nyesel pengen balik ke dunia karena nyanyain umur ketika di dunia tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bersyukur kita mata. Jadi rakaat masbukin nggak wajib bagi makmum masbuk mah baca suratul Fatihah. Iya, kalau sholat maghrib mah kedengeran Fatihahnya imam. Sholat sholat isya mah kedengeran Fatihahnya imam. Subuh pun sama. Ini bagaimana kalau sholat johor? Ya, kita sholat johor kan imam kan baca Fatihahnya nggak kedengeran sama imammu sir. Kemudian kita kan nggak tahu pada saat datang tiap makmum nih. Kalau makmum muafik kan tahu berarti. Nah itu tetap baca Fatihahnya wajib atau wajib. Nah ketika makmumnya dari rakaat pertama muafik, kemudian ternyata imam baca Fatihahnya cepat. Kita masa genep sholat johor misalnya, awas nih. Sholat johor, usolli pada duri, imaman Allah. Kan kita makmum di belakang usolli pada duri, makmum Allah. Kan abis takbiratul ihram kan baca doa iftitah. Awas masalah baca doa iftitah, ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung orangnya. Nah ternyata imam ini ternyata cepat dia baca, hari makmum lambat, ya kan nggak kedengeran. Hari makmum mah Allah akbar kabira walhamdulillah. Imam udah beres waladhdallin, dia baru wa ana minal muslimin. Misal ini awas nih misal. Kemudian kan makmum baca Fatihah. Hari imam udah baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus surahnya imam ternyata pendek, baca kuliah. Senang kuliah dekat aku lantung labil. Waladhdallin. Imam bukan wali adin malah dolin. Imam tidak malah dolin lagi, keder ya itu imam. Nah, pada saat makmum baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam udah waliyadin, Allahu akbar. Kan makmum imam udah ruku ya. Sedangkan makmum lagi baca Fatihah. Nah, kasus kalau berjamaah sholat berjamaahnya sholat johor asar kan begitu. Itu bagaimana makmum wajib jangan terusin Fatihahnya, wajib terusin sampai selesai. Terusin. Nah ternyata imam tadi awas, imam ternyata bangun dari ruku itidal. Ini makmum beres Fatihah, jangan baca surah, udah langsung ikut ruku sebab masih bisa hukuman sah berjamaah. Tapi kalau dia pada saat imam udah ruku, waduh cepet jasa imam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu udah dipercepat, ternyata imam udah mau sujud. Allah udah wajib mufaraqah. Tuh diterapin habis itu. Paham ya? Yang ngedengerin paham, yang melongo nggak ngerokok puyeng. Tuh ketika sholat sir. Makanya kalau kita ikut berjamaah, kita nggak tahu ini imam rakaat pertama atau kedua atau ketiga. Udah kita beres takbiratul ihram, ambil yang rukunnya baik, jangan baca dari kita. Kecuali kita ikut sholat johor asarnya dari rakaat
pertama baca dari kita itu mah. Tapi kalau kita nggak tahu ini mah pasti ikut ini rakaat pertama kedua udah beres takbiratul ihram baca Fatihah langsung ya. Baca ini mah ternyata Fatihah udah beres ternyata kita udah duluan nih Fatihah udah beres imam belum ruku juga maka kita ambil baca surah enak ya. Kayak sholat johor rakaat pertama kita baca Fatihah udah beres imam belum ruku kita ambil baca surah cuma nggak kudu sama baca surahnya dengan imam. Kenapa sebab? Nggak kedengeran. Jangan ternanya mam surah apa itu oleh tadi. Udah itu mah baca surah yang kita bisa. Nah ternyata baca surah imam kan baca surah beres Fatihah rakaat pertama misal johor nih kita juga udah beres Fatihah kan imam belum ruku sunnah kita baca surah kita ambil surah misalnya rakaat pertama lah baca kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun imam Allahu akbar ruku udah sampai situ sunnahnya baca terus ikut imam ruku ya kalau baca surah mah nggak kudu diterus sedapatnya baik ya artinya udah makanya kalau mamu masbuk mah langsung baca suratul Fatihah jangan baca doa iftitah khawatir kita di kasus jatah imam udah ruku udah tidak dia belum beres baca Fatihah karena ngudak baca doa iftitah jadi wajib baca Fatihah di dalam setiap rakaat wajib. Ketika sholat fardu baik makmum maupun imam wajib kecuali makmumnya makmum masbuknya masbuk Fatihah. Wa yajibu tartibuha. Alhamdulillah Fatihah mah saya sudah hafal dari kecil. Kemudian ini dalam cara bacanya boleh enggak diselang-seling? Selang-seling maksudnya gimana? Ayat pertama, habis ayat pertama ayat ketiga, habis ayat ketiga ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina eta namanya kagak tartib. Eta hukumnya bagaimana? Awas wajibu tartibuha wajib baca Fatihah kudu ditartib. Tartib eta diurut dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Kita mah mazhabnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mah ayat pertama suratul Fatihah adalah bismillah. Awas. Surah yang bismillah masuk dalam surah cuma suratul Fatihah. Dari 114 surah yang mana bismillah masuk ke dalam surah cuma di suratul Fatihah. Jadi kita baca bismillah di situ bukan sunnah, awas. Baca bismillah ketika baca Fatihah mah itu wajib. Kenapa wajib? Sebab bismillah ayat pertama dari suratul Fatihah mazhab mazhab kita tuh. Makanya kalau kita baca suratul Fatihah, sholat berjamaah atau sholat sendiri, kemudian kita baca Fatihahnya nggak baca bismillah, langsung Allahu Akbar. Wa ana minal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah, kita mah model kalau imam begitu langsung mufaroqah, langsung pindah sholat sendiri. Kenapa? Sebab kita mazhab Syafi'i nggak sah nggak mamung ke imam yang baca Fatihahnya nggak pakai bismillah. Nggak sah kita mah. Kita mazhab Syafi'i nggak mamung imamnya nggak pakai bismillah, nggak sah kita nggak mamungnya. Kecuali ini ternyata kita paham, maksud paham mah taklid dalam melaksanakan baca suratul Fatihah, imamnya nggak pakai bismillah, ternyata mazhabnya mazhab Maliki. Atau mazhab Hanafi, kan mazhab Maliki Hanafi mah itu bismillah bukan ayat pertama surah Al-Fatihah. Terus ayat surah Fatihah tetap berapa ayat jumlahnya? Tetap 7 ayat. Dari mana ngitungnya?
Jadi sama nanti ini tetap 7 ayat. Ngan yang membedakan mazhab Syafi'i dengan 3 mazhab yang lain adalah cuma bismillah. Tapi ayatnya tetap 7. Mazhab Syafi'i 7, ngitung bismillah ayat pertama. Kalau mazhab Hanafi Maliki itu nggak pakai bismillah, tapi tetap Fatihah 7 ayat. Dari mana ngitungnya? Ngitungnya begini. Mazhab Syafi'i ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa? Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi tetap 7, cuma cara menghitungnya bagaimana mazhab Syafi'i mah. Jadi ada yang 1 ayat jadi 2 ayat. Di ayat terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa? Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, makanya itu him di situ mazhab Hanafi masa ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap 7 ayat. Makanya di Mekah yang pakai mazhab Hanafi pasti di 'alaihim waqaf, berhenti situ sebab 1 ayat sempurna. Kalau kita mazhab Syafi'i berhenti di 'alaihim makruh. Awas tak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mazhab kita Syafi'i berhenti di situ, padahal napasnya masih panjang sampai ke waladdallin, berhenti di situ waqaf makruh, disebutnya waqaf qabih kalau dalam ilmu tajwid. Kalau mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi itu waqaf mutlak, di situ adalah seayat sempurna. Makanya di sana mah langsung ghairil maghdubi 'alaihim. Tapi itu juga bagian napasnya panjang. Mazhab Syafi'i juga kalau napasnya pendek mah jadi imam, tetap jangan maksain. Abang-abang itu 1 ayat maksain, waduh baru jadi imam. Napasnya sejengkal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan pas apa waladdallin. Napas habis yang begitu mah dia 'alaihim waqaf berhenti. Biarin madarat makruh daripada batal baca Fatihahnya. Tapi kalau yang napasnya panjang mah makanya pelebas siroto itu tarik Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, eta wajib tartib kita mah dari Bismillahirrahmanirrahim, tartibin 1. Baru Maliki sebagaimana urutan Fatihah. Bagi yang ngaji mah wajib. Kayak kita nih baca Fatihah nggak tartib, nggak sah. Ini mah ada orang baru belajar sholat, kemudian Fatihah kan diajarin sama gurunya, maklum belum tahu bahasa Arab. Diajarinnya juga pakai pendengaran. Coba ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apalinnya seminggu. Minggu ngapal Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita mah gampang baca bismillah, tapi kalau yang baru belajar mah susah sama. Yang belajar mah tuh, diajarin pas besok lagi, apa bismillah, apa naik ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Emang nggak bisa baca bahasa Arab kan di imla juga kan nggak bisa, nggak dengerin. Diulang-ulang. Kemudian ketemu ayat kedua, diajarin ayat ketiga. Kan hari dia kalau udah balik mah kan wajib sholat. Kalau udah masuk Islam mah. Tapi Fatihah belum begu.
Bismillah belum tahu hurufnya tapi udah ngapalin. Alhamdulillah belum tahu hurufnya tapi udah ngapalin. Kemudian Ar-Rahman juga udah belum tahu hurufnya tapi udah ngapalin. Kan yang namanya ngapalin baru hafalan pendengaran mah kadang ngaco. Dia sholat sendiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Kan dia mah ngeragap-ragap. Tapi dihitung-hitung jumlah ayatnya tetap 7. Sah bagi dia. Sah bagi dia. Karena baru belajar. Kayak kita ngapalin surah ayat pen. Kadang kita ngeragap. Ini si ayat pertama apa kedua ya? Pertama kedua ya? Iya belum hafal mah. Nah, itu yang sholat begitu. Jangan langsung kamu. Ustaz saya nanya. Kenapa? Saya sholat baca Fatihahnya enggak ngeruntut. Terus emang saya baru belajar. Kagak sah. Eta ustadznya kudu ngaji lagi. Kagak sah ya orang. Itu ntar dia berhenti. Jodoh begini udah saya berhentilah jadi wali Islam lah. Begini sholat kagak sah. Allah eta. Jadi bijaksana agama ketika bicara ibadah sampai ke yang awam pun diperhatikan. Berarti ibadah. Jadi wajib tartib ayat pertama sampai ayat ke-7. Nah, kita mau udah mazhab Syafi'i baca dari bismillah. Kemudian wa mualatuha ay wa yajibu mualatuha juga wajib kudu terus menerus, nggak boleh keseling. Nggak boleh keseling. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim terus sampai walad dolin eta wajib tah terus menerusnya. Ini bagaimana kalau lagi baca ayat pertengahan suratul Fatihah kemudian pengen babangkis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maksud mau baca ayat Maliki keburu datang hidung gatal bebangkis. Makanya ini bebangkis imam merdu ayat pertama kedua mah Ar-Rahmanirrahim ini yang ngedenger yang bersin begitu. Ini kan mama ngedengerin. Ini sunnah nggak ngadoain bagi yang bersin. Eta sunnah tetap. Kalau imamnya baca alhamdulillahnya. Eta baca doa bersin. Niat zikir sah tetap. Alhamdulillah. Mamu yarhamu Allah. Kata imam yahdibikumullah. Iya tuh nggak jadi masalah, kita doa boleh. Ngan nanti imam bagaimana terusin jangan, ngulangin ayat tadi tah yang bersih, ngulangin ayat. Pelan mana berarti? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Itu orang kan napol nih, ihdinas sirat. Alladzina an'amta nggak boleh diterusin, ulangin lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika bersin misalnya siratal ladzina an'amta alaihim bengkis di situ. Tah eta bagaimana kalau di alaihim di situ bebangkis? Terusin jangan ke gairil apa ulangin lagi. Tetap bagusnya abdolnya ulangin dari ihdinas lagi. Walaupun itu alaihim rata-rata di situ berhenti. Kalau pas alaihim eta sunah tetap ngulangnya eta ihdinas lagi balik. Allah, ini ngaji yang susah begininya. Ya. Kalau di dalam suratul Fatihah itu ya dikit lagi. Jadi ini wajib tartib runtut, wajib mualat terus menerus. Nah, eta hukumnya wajib. Nah sekarang cara bacanya bagaimana?
untuk ngeruntut ayat 1 sampai 7 boleh nggak diwasol, boleh nggak diwakop. Baru mau ngomong dari nanya. Dikit lagi bakal mau sampai. Berarti otaknya udah kelewat. Kenapa Bu? Ngilangin angok ini, ngilangin angok. Nah, jadi masalah baca Fatihah, awas nih. Tadi setiap rakaat wajib dibaca. Kita sholat sendiri. Kalau sholatnya sholat jahr, awas nih. Kalau sholatnya sholat jahr, jahr itu sholat yang disunahkan kerasin bacaan, yakni sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Rakaat pertama, kedua baca Fatihahnya itu sunahnya, afdolnya adalah diwakaf. Arti diwakaf mah satu ayat berhenti, ambil napas, satu ayat berhenti, ambil napas. Bagaimana caranya? Kalau sholatnya sholat jahr, walaupun maaf kita sholat maghrib, walaupun sendiri tetap sunahnya kerasin baca Fatihah. Walaupun nggak ada makmum, eta sunah tetap jahrin bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf sih. Ambil napas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil napas lagi. Ar-Rahmanirrahim. Ambil napas. Maliki yaumiddin. Tak berhenti, ambil napas. Terus itu sampai walad dhalin. Itu setiap ayatnya ambil napas. Kalau sholatnya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, rakaat pertama keduanya itu baca Fatihahnya dibacanya seayat terus diwakaf, berhenti, ambil napas. Nah, kalau rokat kedua, ketiga, keempatnya kan itu mah udah sir sunahnya. Rokat ketiga, keempat sholat isya, rokat ketiga, keempat sholat ketiga sholat maghrib. Eta mah karena sunahnya sir, maka hukumnya sebagaimana sholat johor asar. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, johor asar eta baca Fatihahnya, afdolnya diwasol. Afdolnya diwasol. Cara wasolnya bagaimana? Kudu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sewakif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasol. Jadi wakaf mah huruf terakhir disukun. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya karena diwakaf jadi rohim, jangan rohimi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bener berhenti ayat-ayat, tapi bukan begitu bacanya. Huruf terakhirnya disukunin, kecuali itu orang yang bacanya bibirnya sombeng. Diajar sama gurunya, coba baca. Diwakofnya Bismillahirrahmanirrahim. Karena sombeng makan nyeplos. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Tadi begitu. Kata guru, coba itu yang belahnya dirapetin sama dipegangin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu bagus.
karena ini tangannya pegel diangkat apa dia mi. Eta bicara ibadah. Nah ini karena Fatihah mah kudu dibaca, praktekin ya. Ini satu persatu ayat. Nah insya Allah ya karena apa namanya khusus nanti insya Allah pertemuan yang akan datang lah. Jadi khusus Fatihah, khusus Fatihah. Nah, jadi pertemuan besok khusus Fatihah kita bahas. Ayat pertama bacanya bagaimana nanti bareng. Ya, cara wasol, cara wakil. Kalau sekarang dibahas takut keburu ango. Ya, udah gitu. Nah, jadi nanti wajib tertib, wajib mualaf. Tadi awas pahamin kalau sholat sendiri mah eta karena sir, yang sir mah sunahnya di wasol. Kalau jahar mah abdolnya di wakof. Tinggal wal khomisu. Ya, insyaallah kita bakal bahas. Allah a'lam bismillah.